ongoing thing. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi ibu semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai matematika peminatan ya, yaitu turunan fungsi trigonometri lanjutan, bentuk Y sama dengan U kali V, dan bentuk sin AX plus minus B dan cos AX plus minus B. Nah, jadi ada materi prasyaratnya yang harus kalian kuasai sebelum kita masuk ke materi ini. Jadi kalian harus memahami mengenai turunan fungsi trigonometri sin dan cos yang udah pernah kita pelajari di minggu lalu. Oke? Yuk kita bahas. Oke, kita masuk ke bentuk yang pertama, yaitu Y sama dengan U kali V. Nah, nantinya ketika ada dua fungsi dikalikan, maka turunannya itu jadi Y aksen sama dengan U aksen dikali V ditambah V aksen dikali U. Jadi turunan dari U dikalikan dengan V yang diketahui ditambah turunan dari V dikalikan dengan fungsi U yang diketahui. Seperti itu ya. Yuk langsung aja kita ke contoh soal biar ngerti. Nah, soal yang pertama yaitu fx sama dengan 3x kuadrat sin x. Nah, kita lihat di sini bahwa pada fungsi berikut ada dua fungsi ya diketahui, yaitu 3x kuadrat sama sin x. Nah, kita buatlah misalnya 3x kuadrat adalah U dan sin x adalah V. Nah, maka ini merupakan perkalian U kali V fungsinya kan. Nah, jadi turunannya Y aksen sama dengan U aksen V ditambah ya V aksen U. Oke. Nah, jadi itulah turunannya kan yang tadi. Berarti kita harus cari dulu U aksennya apa, V aksennya apa gitu. Turunan dari U-nya kita cari yuk. U aksen ya, U aksen sama dengan, nah kita turunkanlah U-nya adalah 3x kuadrat. Kita turunkan, berarti pangkatnya kita taruhkan ke depan kan, langsung aja kita kalikan sama koefisiennya. Jadinya 3 kali 2 yaitu 6. Ikan? Oke, 6. Lanjut. Kemudian X pangkatnya dikurang 1, berarti 2 dikurang 1 adalah 1, berarti X pangkat 1. Nah, kemudian kita turunkanlah V-nya. Di situ V-nya apa? Sin X. Turunan dari sin X adalah cos X. Oke, Dede dapat deh. Nah, kita masukkanlah ke rumusnya, yaitu U aksen V ditambah V aksen U. Itu harus ingat ya, ketika ada dua fungsi perkalian maka pakai rumus itu. Yuk langsung aja kita turunkan, berarti F aksen X sama dengan, nah U aksennya berapa? Yaitu 6X. Oke, lanjut dikali V. V-nya adalah sin X itu kan yang diketahui soalnya. Iya. Oke, dikali sin X ya. Nah, kemudian ditambah dengan V aksen U. Oke. V aksennya apa? Yaitu cos X. Nah, berarti cos X ya. Kemudian dikali dengan U. U-nya adalah apa? 3x kuadrat. Maka dikalikan dengan 3x kuadrat. Oke. Nah, kemudian 3x kuadratnya itu kita taruhkan aja di depan ya. Iya, kita taruhkan di depan agar tidak bercampur dia menjadi cos X dikali 3x kuadrat. Nanti bercampur pula, kamu kalikan pula ya kan. Jadi 3x pangkat 3. Salah ya. Nah, itu nggak boleh dikalikan karena 3x kuadrat itu letaknya di depan sebagai koefisien. Bisa ya. Nah, jadi kita taruhkan ke depan aja biar nggak salah arti. Nah, yuk kita rubah. Nah, jadi sebenarnya itu kan perkalian, bisa aja kita tukar U V aksen, boleh ya. Nah, jadi itu 3x kuadrat dikali cos X. Oke deh, itulah hasilnya. Gampang kan? Tinggal masukkan aja deh ke rumusnya.
Nah, lanjut kita ke soal nomor 2. Nah, soalnya 2 sin X cos X. Oke, kita misalkan 2 sin X itu adalah U dan cos X adalah V. Nah, ini perkalian juga ya. Di fungsi GX katanya. Nah, kita masukkan aja ke rumusnya. Berarti itu pakai U aksen V ditambah V aksen U. Yuk langsung kita turunkan deh U-nya. Nah, 2 sin X turunannya apa? Koefisiennya dulu kita taruh depan ya. Tetap aja. Kemudian kita turunkan sin X-nya. Nah, turunan dari sin X adalah cos X. Lanjut yang V. Nah, V aksen ya. V aksen sama dengan, nah, cos X V-nya, maka turunannya adalah min sin X. Oke, itu harus ingat ya pelajaran yang kemarin, turunan sin cos. Oke deh, lanjut deh kita masukkan ke rumusnya. Oke, G aksen X sama dengan, nah, U aksen V gitu kan, U aksennya 2 cos X. Oke, dikali V. V-nya adalah cos X. Oke. Cos X kemudian ditambah dengan V aksen U. V aksennya adalah min sin X. Kemudian dikali sama min sin X dikali sama U-nya yaitu 2 sin X. Nah, kita hasilkanlah dia. Berarti di situ ada apa? Ada cos X dikali cos X yaitu cos kuadrat X ya kan? Nah, berarti 2-nya tetap ya kan? 2 cos kuadrat X. Nah, kemudian yuk lanjut. Selanjutnya, positif dikali negatif kemudian dikalikan dengan 2. Berapa dia? Negatif 2. Oke deh. Kita masukkan min 2. Nah, kemudian kita lihat lagi fungsinya. Ada sin X dikali sin X. Nah, berarti sama aja dengan sin kuadrat X. Bukan sin 2X ya, salah ya. Tapi sin kuadrat X karena perkalian. Nah, kita lihat di situ ada angka 2, masing-masing ada angka 2 kan yang terpisah dengan minus. Nah, kita keluarkanlah 2-nya. Nah, kemudian kan tinggal cos kuadrat X tuh. Nah, berarti cos kuadrat X. Yang satu lagi 2-nya udah diambil, berarti dikurang sin kuadrat X. Nah, itu kan. Nah, 2-nya kan udah dikeluarkan. Oke deh, itu dia. Nah, coba kita lihat-lihat. Adakah seperti identitas trigonometri? Kalau kayak gini bentuknya, ada ya. Cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X menjadi cos 2X. Iya, sudut rangkap. Nah, jadi bisa kita langsung masukkan. Hasilnya adalah 2 cos 2X. Nah, jadi turunan dari GX, G aksen X sama dengan 2 cos 2X. Seperti itu. Gampang kan? Oke, kita masuk yang kedua yaitu bentuk sin AX plus minus B dan cos AX plus minus B. Nah, jadi bisa digunakan ketika dia penjumlahan dan ketika dia negatif, sama ya. Nah, yuk kita masuk yang ketika fungsinya sin AX ditambah B atau sin AX dikurang B. Maka turunannya adalah A cos AX plus minus B gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ini didapatkan dari mana? Jadi nggak usah kalian hafal. Nah, kalau misalnya itu kan ketika X-nya pangkat 1 aja bisa digunakan kan. Kalau misalnya X-nya berpangkat 2 lebih dan lain sebagainya gimana gitu. Nah, pakai aja cara cepatnya. Nggak usah kalian ingat ini. Langsung aja kita ingat cara cepatnya. Yaitu ketika ada fungsi Y sama dengan sin U, maka Y aksennya turunannya adalah U-nya kita turunkan dulu. U-nya kita turunkan dulu, baru turunan dari sin yaitu cos. Nah, cos kemudian U-nya tetap gitu. Berarti ketika ada Y sama dengan sin U, ya ada fungsi di dalamnya, maka turunannya adalah U aksen cos U gitu ya. Oke. Nah, ketika fungsinya berbentuk cos ya, cos AX plus minus B, maka ada juga cara cepatnya, yaitu kita buat dulu fungsinya menjadi Y sama dengan cos U ya.
U itu adalah fungsi di dalam trigonometrinya. Nah, jadi Y aksennya sama dengan U-nya kita turunkan berarti U aksen, kemudian kita turunkan cosnya. Turunan cos adalah min sin. Nah, berarti min U aksen sin U. Seperti itu ya. Makanya turunan dari cos AX plus minus B adalah min A sin AX plus minus B. Oke. Kita masuk ke contoh soal. Yang pertama ada fx sama dengan sin 6x. Nah, Ibu ada cara cepat untuk kalian agar mudah aja mengingatnya. Kita bikinlah 6x itu kan itu fungsi. Kita bikin sebagai u ya. Jadi kalau misalnya ada fungsi y sama dengan sin u, maka turunannya adalah u-nya itu fungsinya kita turunkan dulu gitu. Jadi u aksen dikali turunan dari sinnya. Nah, turunan sin apa? Yaitu cos. Nah, berarti dikali dengan cos u ya. Dikali cos u. Oke, itu cara cepatnya. Jadi yang sebelumnya udah Ibu jelasin juga boleh dipakai. Cuma kalau mau cari cepat ini agar lebih mengerti dibolehkan juga ya. Nah, lihat di situ u-nya tetap ya. Kalau sin u berarti dia cos u, tapi hanya di turunkan dia di depannya. Oke, yuk kita turunkan. Fx sama dengan sin 6x, maka turunannya adalah f aksen x ya. F aksen x sama dengan u aksen. Itu turunan tadi kan, turunan dari u-nya kita ambil. U-nya tadi adalah 6x-nya. Nah, maka turunan dari 6x adalah 6 ya kan. Nah, x-nya pangkat 1, kemudian dikurangi 1, x pangkat 0 adalah 1, maka 6 saja ya. Nah, kemudian turunan dari sin adalah cos. Oke, cos u, u-nya adalah 6x. Oke, seperti itu, gampang kan. Nah, jadi sebenarnya nggak usah hafal kali rumusnya, cuman kalau banyak berlatih mungkin udah tahu konsepnya seperti itu ya. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, yuk langsung kita fokus deh mencari turunannya. Yuk, ada cos 1 dikurang 4 theta. Nah, itu merupakan fungsinya. Kita bikinlah itu u. Nah, u-nya itu fungsinya theta ya, jangan lupa. Nah, di situ ada fungsi theta. Pengganti dari x sih sama aja. Nah, kita turunkanlah min 4 theta ya. Karena yang satu itu kan bakalan gak ada turunannya. Turunan dari 1 0, kemudian turunan dari min 4 theta adalah min 4. Ya kan? Tetanya pangkat 0 maka 1. Kemudian turunan dari cos adalah min sin ya kan. Nah, jadinya min sin 1 dikurang 4 theta. Oke deh, langsung aja lah kita kalikan ya. Nah, di situ ada negatif dikali negatif yaitu positif. Nah, jadi hasilnya adalah 4 sin 1 dikurang 4 theta. Oke deh, gampang ya. Yuk kita masuk ke contoh selanjutnya, yaitu hx sama dengan 3 theta pangkat 4 dikali cos 5 theta. Nah, itu sebagai u dan cos 5 theta sebagai v. Nah, ini perkalian dua fungsi juga ya. Oke, ada 3 theta pangkat 4 sama cos 5 theta. Nah, berarti untuk memasukkan ke rumusnya ikan u aksen v ditambah v aksen u, maka kita cari dulu u aksennya itu berapa sih. Nah, kita turunkanlah dari u-nya, yaitu turunan dari 3 theta pangkat 4. Nah, pangkatnya kita kalikan ke depan gitu kan, kita taruhkan ke depan, berarti 4-nya kita kalikan 3. Berarti 3 kali 4 adalah 12 theta, kemudian pangkatnya kita kurangkan dengan 1 ya kan. Nah, berarti pangkat 3 deh. Oke, pangkat 3. Nah, kemudian kita cari untuk v aksennya. Nah, kita lihat v-nya adalah cos 5 theta ya kan, maka kita turunkan deh. Nah, turunkan dulu yang di dalamnya, itu ada 5 theta. Nah, turunannya adalah 5
5 ya kan. Tetanya pangkat 1 dikurang 1, maka teta pangkat 0 adalah 1. Jadi 5 aja. Oke. Nah, kemudian turunkanlah cosnya. Nah, turunan dari cos apa? Yaitu sin, ya kan? Min sin ya, maksudnya min sin, minusnya kita taruh depan, kemudian sin 5 teta gitu ya. Nah, 5 tetanya tetap. Oke deh. Oke, ada gelombang-gelombang cinta untuk pemisahnya ya. Nah, kemudian kita masukkan deh, apa tadi rumusnya ketika ada fungsi perkalian? Y sama dengan U kali V. Maka turunannya adalah U aksen V ditambah V aksen U, ya kan? Nah, langsung aja kita masukkan ke rumusnya ya. Berarti ya kita masukkan ke rumus ini yang harus kalian ingat ketika ada dua fungsi dikalikan. Nah, maka H aksen X itu sama dengan, nah kita masukkan lah yuk. Yang pertama U aksen. Kita dapat nih U aksennya adalah 12 teta pangkat 3. Kita tulis deh 12 teta pangkat 3. Kemudian dikalikan dengan V-nya. Oke, V-nya adalah cos 5 teta. Jadi kalikanlah sama cos 5 teta. Kemudian ditambah V aksen. Nah, V aksennya apa? Dikali min 5 sin 5 teta. Oke, kita masukkan ya. Nah, min 5 sin 5 teta. Nah, kemudian dikalikan dengan U. Oke, U-nya adalah 3 teta pangkat 4. Kan? Kita tulis yuk. 3 teta pangkat 4. Nah, kita kalikan deh, ya kan. Nah, itu tetap aja ya, berarti nggak ada disederhanakan karena udah kayak gitu, nggak ada lagi. Nah, 12 teta pangkat 3 cos 5 teta ditambah. Nah, ini penjumlahan dikali negatif 5 dikalikan sama 3 ya. Nah, langsung aja kita kalikan itu ya. Positif kali negatif 5 dikalikan sama 3-nya. Berarti berapa itu? Min 15 teta pangkat 4, ya kan? Nah, kemudian kita lihat di situ ada sin 5 teta. Nah, dikali sin 5 teta. Oke deh. Nah, inilah hasilnya ya. Nah, turunannya adalah 12 teta pangkat 3 cos 5 teta dikurang 15 teta pangkat 4 sin 5 teta. Oke, inilah hasilnya. Gampang kan? Oke deh, semangat terus anak ibu. Oke, perbanyak berlatih soal ya, maka kamu akan mengerti.